Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mun'imul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'us bi asyrafil adyan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal irfan, amma ba'd. Genap kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, wabil khusus pimpinan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Bait Ar-Rahman, teriring doa senantiasa kita selalu dalam bingkai rahmat berkah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada yang kesiangan ya sahurnya ya. Ya Anda Bapak Haji Prasojo, alhamdulillah, dan guru kita Al-Ustaz Haji Mustafa, insyaallah nantiasa sehat afiat ya. Baik, biar semangat sama-sama. Yuk, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kajian kita ba'da subuh 2 Ramadan 1446 Hijriah, tepatan 2 Maret 2025. Gampang ya, tanggalnya bersamaan. Temanya adalah fikih puasa Ramadan. Sesungguhnya dalam Islam sumber utamanya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Dari Al-Quran, Al-Hadis, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di dalam Al-Quranul Karim yang 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz, garis besarnya termuat terkait dengan pertama tentang tauhid, mengesahkan Allah. Apalagi yang terdapat garis besar di dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua tentang hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Garis besarnya apalagi terdapat kisah-kisah. Makanya dari mulai nama Al-Quran, surah yang kedua saja,
Baqarah. Surah yang ketiga Ali Imran. Surah yang keempat An-Nisa. Surah yang kelima Al-Maidah. Belum nanti ada surat secara khusus, surat Hud, surat Ibrahim, ya, terkait kisah-kisah, ada kisah terkait dengan Nabi Musa, dengan Fir'aun yang perlu diambil ibrah pelajaran. Garis besarnya lagi akhlak. Di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah hadis, karena memang langsung Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, dan terkait dengan hukum-hukumnya dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicontohkan ringkas pada akhirnya setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebutlah masa sahabat, setelah sahabat masa tabi'in, tabi'in generasi setelah sahabat, dari tabi'in terus waman tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Akhirnya betapa luar biasa Al-Qur'anul Karim terkait dengan hukum-hukum Islam, baru disebutlah disiplin-disiplin ilmunya, baik yang dari segi tauhid, akidah, hukum-hukum Islam, akhlak, maka timbul yang namanya ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tarikh, sejarah. Terkait dengan grammar bahasa timbul yang namanya ilmu nahwu shorof, terkait dengan bagaimana bacaan Al-Quran, itulah ilmu tajwid, ilmu qiraah, ya. Nah, terkait hukum-hukum Islam, itulah disiplin ilmunya, ilmu syariatnya, disebut ilmu fikih. Fikih dari bahasa Arab, faqiha yufaqihu fikhan. Fikih apa artinya? Segala al-ihwal, pemahaman yang terkait dengan hukum-hukum Islam secara menyeluruh atau komprehensif. Ini kalau serius begini pada ngantuk nih. Ya, saya ingin kasih pengantar dulu. Dari fikih itu garis besarnya lagi, nanti ada fikih yang terkait dengan ibadah, ada yang terkait dengan muamalah. Secara garis besarnya fikih nanti hukum-hukumnya ada yang terkait dengan halal, haram, sunnah, makruh, mubah. Secara terkait hukum-hukum ibadah, bagaimana agar ibadah yang dilakukan sudah ada aturan-aturannya, seperti halnya bagaimana sholat agar syah, bagaimana puasa agar syah, bagaimana zakat, haji, itu diatur dalam ilmu fikih. Nah, kita ini fokus sekarang fikih puasa Ramadan. Fikih
garis besar yang ditentukan terkait dengan rukun syarat sehingga sah secara syariat. Rukun puasa, sama-sama kita tahu. Yang pertama syarat sah diwajibkannya orang yang berpuasa, pertama sudah akil balik. Yang kedua tentunya sehat berakal. Dan sebelumnya beragama Islam. Itu wajib. Apa definisi puasa? Puasa artinya shaum, menahan. Makanya yang disebut imsak itu menahan, menangguhkan. Sejak kapan? Sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Apa yang ditahan? Dari hal-hal yang membatalkan puasa. Makan, minum, hubungan suami istri. Sampai kapan? Sampai terbit fajar. Maghribnya jam 6 berapa sekarang? Hah? Jam 6? 6.32. Jam 6.13. Jam 6, 10 menit belum dengar kumandang azan. Jamak nih. Sah nggak main bukanya? Nggak, harus datang terbit fajar hingga terbenam matahari maghrib. Pokoknya asalkan dilakukan, dia mampu menahan dari hal yang membatalkan puasa secara syariat, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, dan hal ihwal yang lain yang membatalkan puasa, sah. Soal nilainya diterima atau tidaknya itu nanti masuknya ke dimensi thariqat, hakikat, ma'rifat. Yang penting sah. Orang sholat asalkan suci dari hadas besar, hadas kecil, menghadap kiblat, dimulai dari takbiratul ihram, salam, secara zahir kelihatan sah. Apakah hatinya hadir? Dia paham atau tidak makna daripada bacaan sah. Jadi fikih hanya terkait tentang syah, tidaknya syarat rukun, ya. Walaupun ada Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyami illa ju' wal atas." Betapa banyak orang yang berpuasa gak dapat apa-apa, cuma lapar, haus. Banyak. Sah. Nah, nanti itu menukiknya, masuknya udah bahasanya thariqat. Saya ingin kasih gambaran sejenak terkait dengan kita manusia terdiri dari jasmani dan juga ada rohani. Kalau mau dirinci lagi ada jasmani, ada kolbu, ada ruh, ada sir. Urusan ibadah terkait jasmani diatur dalam syariat. Ilmunya namanya ilmu fikih. Urusan hati diatur. Ilmunya ilmu thariqat. Bahasan ilmu disiplinnya adalah tasawuf. Terkait dengan ruh, ilmunya adalah ilmu tauhid.
dimensinya sudah masuk ke dalam hakikat. Ada orang yang berpuasa, makanya bukan hanya menahan lapar, haus, dan hubungan suami istri tidak boleh dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Tapi dua matanya juga harus puasa. Dua telinganya juga harus puasa. Lisannya juga harus puasa. Masuk lagi ke ilmu tasawuf, tarekat. Hatinya juga berpuasa. Apa maksudnya? Memang nggak terekspresi oleh badan, tidak terekspresi oleh lisan. Lagi puasa, orang lewat. Kita lihat ada orang nggak puasa. Ini orang udah botak. Padahal namanya nama Islam nggak puasa. Ampun. Dasar. Calon neraka yang begini. Hati terlintas. Itu rusak. Rusak apa? Karenanya as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu urusanku. Aku saja yang tahu hakikat kadar kualitas dari puasa seorang itu. Kalau bicara sah, puasa itu harus tulus, ikhlas. Saat kita membantu orang lain, saat kita memberikan takjil, cakep, bagus. Setelah kita memberikan takjil, hati kita bergumam. Ini orang mampu kaya, gue gak lebih dari dia, gue bisa kasih ke masjid. Ini orang pelitnya bukan main, berundal hati itu. Itu masalah hati. Nah itu bab-bab itu dibahas dalam ilmu tasawuf. Saat kita berpuasa sudah dapat. Nanti nih waktu yang kedua maghrib datang, kumandang azan. Allahu Akbar. Wah, minum. Ketika kita hebat gue ya. Walaupun panas sambil kerja, terik. Wah, hujan banyak banget tadi waktu puasa. Saya berhasil melewati semua sehingga waktu maghrib. Itu secara hakikat mulai rusak. Dia lupa yang bisa menjadikan dia kuat siapa? Allah. Makanya doa buka puasa apa? Allahumma lakasum. Ya Allah, untuk engkau lah aku berpuasa. Wabika aman. Dengan engkau aku beriman. Kalau namanya beriman, kita ini yang kasih napas siapa sekarang? Yang kasih rezeki, yang kasih kekuatan. Ya, karenanya ada Pak Ustadz K. Mustafa. Kalau kuliah di agama tuh sebetulnya dipelajari banyak, luas. Untuk itu maka saya dapat pesan semalam, Pak Ustadz banyakin aja tanya jawab. Jadi saya ngasih pengantar saja sedikit ya tentang tema sentral hari ini adalah fikih puasa Ramadan. Boleh nanya bebas yang lain-lain. Jadi saya membadalkan pakai kita lagi kurang sehat suaranya ya, insya Allah. Silahkan kalau ada yang mau bertanya begitu ya Pak Ustadz Arifin ya.
Jawab aja ya, bebas pertanyaannya untuk masalah bab puasa atau yang lain-lainnya. Waktu bangkit jiwaku